Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi. Dan saya baru beli mic ya, jadi sekarang saya pakai mic ya. Jadi saya lebih nggak usah teriak-teriak dan mungkin semoga juga suaranya lebih jelas ya. Jadi sekedar informasi aja. Hari ini saya ingin bicara mengenai apa sih macam-macam profit gitu. Jadi profit itu dalam video saya kali ini itu ada 3 ya. Yang pertama itu super normal, yang kedua itu normal, yang ketiga itu subnormal profit. Nah, apa itu 3 macam profit ini? Saya jelaskan ya dalam hubungannya dengan dunia usaha. Nah, dalam dunia usaha itu biasanya semua bisnis itu berjalan dalam sebuah siklus ya. Mungkin siklus ada yang 5 tahunan, ada yang 10 tahunan, ada yang 15, ada yang 20, bahkan ada yang 50 dan 100 tahunan. Macam-macamnya itu kalau misalnya industri otomotif itu biasanya jangka panjang ya. Biasanya ada terobosan inovasi teknologi dalam otomotif itu biasanya nggak 5 tahun, nggak 10 tahun, biasanya 25 tahun sekali. Kayak sekarang misalnya kan ada mobil listrik, ada mobil terbang, segala macam. Nah, itu udah mulai terjadi yang namanya siklus berikutnya. Nah, beda juga dengan kuliner. Kalau kuliner itu kan lebih cepat. Misalkan kroffel, bakmi atau kekinian atau mie seblak atau ayam geprek itu mungkin 5 tahun sekali sudah bisa berubah. Jadi gimana? Lebih cepat aja. Nah, apa itu subnormal profit? Supernormal dulu ya. Nah, saya berikan analogi jadi saya berikan satu analogi aja supaya kita bisa lebih gampang mengerti ya. Misalkan bisnis warnet. Oke. Nah, 20 tahun lalu waktu saya masih SMA itu ya bisnis warnet itu lagi nge-boom. Jadi kita beberapa itu di Bandung ada beberapa warnet besar yang saya nggak usah sebutin namanya ya, tapi rata-rata orang yang bermain di game online pasti tahu nama-nama ini ya. Waktu zaman itu hanya ada beberapa doang yang tuh. Nah, mereka itu mengalami apa yang namanya supernormal profit, di mana mereka buka tiap hari orang berjejer datang ke sana sampai fully book. Sampai saya juga udah bilang, udahlah saya booking aja tiap hari lah, datang nggak datang pokoknya saya bayar. Jadi saya nggak mau kehilangan slot saya gitu kan. Saya mau main di sana, saya makan di sana, kadang-kadang mungkin bisa berjam-jam. Oke. Nah, untuk anak-anak jangan dicontoh ya, itu tidak baik. Nah, tapi itulah apa yang namanya supernormal profit, di mana setiap pemilik warnet itu merasakan panen raya ya, duitnya istilahnya ngocor, itu benar-benar istilahnya mereka expand habis-habisan, mereka cuan habis-habisan, 30, 40, 50 itu selalu rame. Dan istilahnya jual nasi nugget, jual nasi telur ceplok itu pokoknya rame lah ya, Anda ngerti. Itu namanya supernormal, di atas normal profitnya. Nah, supernormal profit ini dalam bisnis ini nggak akan bisa bertahan selamanya. Kenapa? Karena di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Oke. Nah, dalam waktu beberapa tahun kemudian semua orang pasti berkata, gila ini bisnis warnet ini pasti lagi booming banget. Kenapa? Gila, kita tiap hari mau main aja sampai ngemis-ngemis gitu. Ada tempat nggak? Ada slot nggak? Telepon sini, telepon sana. Ini udah penuh, ini udah penuh, udah penuh. Kenapa kita nggak buka sendiri aja? Barrier of entry-nya kan nggak terlalu besar. Kamu cuma perlu meja, komputer, internet, udah jadilah warnet. Ya kan, jadilah warnet, LAN cafe dan sebagainya macamnya. Jadi mulai banyak orang buka, dari situlah mulai yang tadinya super normal itu mulai merasa pelan-pelan tergerus ke arah normal profit. Dalam artian apa? Bayangkan ya kalau misalkan tadi cuma ada 4 misalnya ya, 4 yang besar, mereka penuh terus. Lalu ada warnet kelima. Tentu saja yang tadinya ngantri nggak dapat ini pasti ke warnet kelima kan. Nah, bayangkan 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ya lama-lama pasti antrian itu udah nggak ada. Yang tadinya full 30 mesin, sekarang cuma 25, 20 terbagi rata sama beberapa warnet yang lain. Dan itu orang itu di sini sampai saat ini ya masih ada untungnya ya. Jadi belum sampai subnormal, masih istilahnya normal profit. Dan memang rata-rata semua bisnis itu harusnya itu di normal profit. Ada profit untuk profitable, orang masih mau usaha. Tapi ya nggak sampai berlebihan banget, tapi adalah gitu loh, sesuai dengan return namanya itu bisnis halal, itu pasti ada marginnya tuh. Yang saya kalau bisnis baju misalnya ya, return saya itu cuma 10-15%. Jadi kalau omset 1 juta itu return saya cuma 150.000 setelah dipotong pegawai, dipotong bahan baku, dipotong segala macam. Nah, bisnis makanan
Anda jualan bakmi, gerobak bakmi itu nggak mungkin profit marginnya bisa sampai 4 kali lipat. Itu nggak mungkin ya. Selalu jadi pasti ada yang namanya normal profit. Jadi bisnis plastik, bisnis jasa, bisnis percetakan, bisnis pijit, refleksi, bioskop, semua itu diantara mereka saingan-saingan semua itu ada namanya level normal di mana ya wajar lah gitu loh. Anda usaha investasi segitu, kemampuan segitu, jasa yang ditawarkan segitu, returnnya segitu, itu wajar. Itu namanya normal profit. Oke, sekilas saja ya, saya jadi ngelantur. Nah, jadi cerita saya tadi. Jadi semakin banyak orang yang buka warnet. Nah, itu pelan-pelan lama-lama akan tergerus, sampai pada satu titik mulailah sepi. Nah, karena udah mulai sepi itu, mulailah yang namanya apa? Perang harga. Di sini paket 8 jam 30.000. 8 jam tambah Coca-Cola 35.000, 32,5 paket kalong dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Jadi mereka berlomba-lomba itu saling mengkanibal. Nah, saling mengkanibal dan bukan berarti kita benar-benar gigit gimana ya? Bukan berarti dimakan, tapi istilahnya tuh saking perang harganya sampai terlalu brutal sampai mereka sendiri juga nggak kuat, akhirnya pada tutup semua. Nah, pada tutup semua sebelum mereka tutup, mereka itu mengalami beberapa lama periode yang namanya kondisi subnormal profit. Jadi istilahnya saking kebanyakannya sekarang udah subnormal, ini udah angka yang harusnya kamu tutup. Ya kan? Tapi kan kalau di dunia nyata itu mungkin bukan setahun ya, bukan 6 bulan, mungkin 3 tahun. Yang tadinya jaya sekarang ya mungkin ini cuma sepi sesaat lah, kita bereksperimen, kita coba upgrade komputer, kita coba upgrade game, kita coba upgrade makanan, kita coba ada paket segala macem. Tapi kan memang karena sebenarnya secara fundamental udah nggak kuat gitu loh, karena kebanyakan warnet kadang yang main kan gitu-gitu aja. Udah gitu, saya nggak ngomong soal internet di rumahan ya, kuota. Karena itu memang tantangan dari teknologi. Kita nggak bisa salahin bukan karena siklus bisnis normal ya, karena teknologinya sudah itu contoh yang maksud saya variabelnya saya bikin sederhana saja ya, saya bikin cuma antara demand and supply aja. Jadi supaya kita ngerti banget kenapa itu namanya subnormal profit. Nah, jadi kalau sudah kebanyakan orang pasti ada subnormal profit. Dan subnormal profit ini kan oke lah gini lah, kalau misalkan warnet dalam kondisi merugi nih ya, tiap bulan kita nombok subsidi. Saya mungkin bisa tahan 3 bulan, teman saya mungkin tahan 6 bulan, atau si cukong yang lain mungkin bisa tahan 2 tahun karena dia sudah kuat sekali pendanaannya. Nah, tapi otomatis kan ada satu titik di mana 1 tumbang, 2 tumbang, 3 tumbang, 4 tumbang, 5 tumbang. Nah, pada saat itu dalam 5 tahun ini, orang nggak akan mau bisnis warnet. Kenapa? Lu lihat aja di mana-mana banyak yang tutup gitu. Ngapain gila gue buka lagi ya kan? Ini juga udah banyak yang tutup. Nah, beberapa warnet yang bertahan tadi, oke. Nah, mereka dalam 5 tahun berikutnya, mereka akan merasakan balik ke normal profit. Dan akhirnya karena pesaingnya sudah mati, mereka merasakan kembali super normal profit. Nah, jadi ini siklus bisnis 25 tahunan ya. Itu biasanya super normal, normal, subnormal. Terus nanti udah mulai mati, pesaingnya naik lagi gitu. Nah, jadi ini adalah sebuah siklus yang normal dalam bisnis ya. Nah, normal dalam bisnis itu bukan berarti semua bisnis itu bakal begini, enggak. Karena kalau di dunia nyata itu variabelnya sangat banyak. Misalkan tadi kita bicara warnet tadi ya. Nah, sekarang kalau di dunia nyata itu variabelnya itu bukan hanya supply and demand. Tetapi bisa juga karena memang sekarang warnet itu sudah lebih mudah. Saya di rumah saya itu bisa ada internet cepat. Lebih cepat dari internet warnet sebenarnya kan, pakai Speedy, IndiHome, pakai Biznet, pakai First Media, semua sekarang juga udah bersaing gitu. Jadi buat apa saya ke warnet lagi, saya bisa main dari rumah saya gitu kan. Nah, begitu juga dengan kebutuhan untuk browsing HP sekarang, jadi warnet itu sekarang sebenarnya sudah istilahnya ya sudah nggak relevan lagi lah, ya kan. Nah, tapi variabelnya itu dalam dunia nyata sangat besar sekali. Misalkan juga perkembangan zaman, perkembangan teknologi, atau perubahan tren. Misalnya dulu ya, kalau 20 tahun lalu saya mau beli HP, saya pasti beli ke tempat HP kenalan ibu saya, karena kita sudah langganan kan. Oh, dulu dia besar sekali gitu, jadi kalau mau beli HP Nokia sampai berjuta-juta rupiah, tinggal telepon aja nanti bisa diantar. Nah, tapi kan sekarang kan kamu mau jual Nokia, sepinter-pinternya kamu, semegah-megahnya kamu,
sehebat-hebatnya kamu nggak bisa ngelawan. Sekarang orang udah nggak pakai Nokia lagi ya. Mungkin ada beberapa kali yang klasik ya, tapi kan rata-rata sekarang pasti pada pakai Android. Kenapa ya? Karena kebutuhan zaman. Jadi dalam dunia nyata itu sekali lagi ya, variabelnya itu jauh lebih banyak. Nah, tapi dalam kondisi super normal, abnormal dan kondisi normal profit itu selalu ada. Jadi biasanya supply and demand. Kalau misalnya kalau misalnya supply-nya berkurang, demand-nya kebanyakan, nanti itu adalah peluang buat orang lain masuk. Di situ pasti ada yang masuk. Kita nggak ngomong 1-2 macam, tapi secara statistik, kalau misalkan ada demand yang tak terisi 5%, 50.000 orang aja ya mau main warnet nggak kebagian, itu pasti nanti ada yang buka. Pasti ada yang buka. Kenapa? Ya hukum ekonomi, di mana ada demand, di situ ada supply. Nah cuman kadang-kadang yang supply itu, mereka pada saat masuk kan mereka nggak bisa tepat waktu banget kan. Di saat 50.000 ada orang, 50.000 ada pas gitu, berhentinya pas gitu ya. Jadi balance antara supply dan demand. Jadi kan pasti ada yang buka, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, begini terus kan. Nah kalau dalam batas kewajaran itu masih oke. Tapi kadang-kadang biasanya misalnya saya kasih contoh satu lagi aja apa? Boba aja ya, boba cup. Dulu kan cuma ada iCup, terus ada. Nah sekarang kan boba banyak sekali, ada Singfutang, ada Koi, ada, oh ya pokoknya macem-macem lah, mulai dari yang harga mahal, ada yang dari franchise, ada franchise luar negeri, ada yang mulai dari industri rumahan segala macem. Nah itu sudah oversupply. Nanti pelan-pelan mau jualan boba nggak? Enggak, udah kebanyakan ya. Yang tutup juga banyak, udah market udah saturasi sekali gitu istilahnya. Nanti nggak deh, nanti pelan-pelan ya mulai yang nggak untung, 1-2 mulai tutup. Nanti yang bertahan hidup, nanti kadang-kadang ada satu waktu trennya kembali pulih. Kan dulu sempat, kalau nggak salah saya 20 tahun lalu waktu saya SMA itu, sempat ada tren boba-bobaan juga ya. Kita waktu itu bilangnya itu milk tea. Jadi milk tea, bubble tea, segala macam. Nah habis itu sempat menghilang. Kalau nggak salah 2000 awal tuh sempat menghilang. Nah, beberapa tahun belakangan ini muncul lagi kembali kan. Nah, jadi itu sekali memang ada siklus juga yang namanya tren juga kan. Tren juga, persaingan juga, supply and demand juga. Jadi banyak sekali faktor di dunia nyata yang mempengaruhi apakah bisnis Anda bisa berjalan di supernormal, subnormal, atau normal profit. Tapi kebanyakan bisnis, misalnya bisnis minimarket ya, minimarket yang istilahnya itu yang sejuta umat yang tidak lekang oleh waktu, jualan bakmi segala macam, itu biasanya profitnya stabil aja gitu loh. Kenapa? Karena peminatnya banyak, yang jual juga banyak, jadi mereka lebih stabil gitu. Jadi tidak termakan oleh tren. Nah, biasanya bisnis kekinian itu siklusnya itu mungkin lebih cepat lagi, dalam waktu 5 tahun sebentar boom, sebentar turun, sebentar habis, bisa gampang masuk, gampang keluar. Nah, kalau misalkan kita bicara dalam skala besar, misalkan otomotif itu kan investasi yang 20 tahun, 30 tahun baru balik modal. Jadi mereka super normal profitnya mereka itu mungkin juga bukan waktu 5 tahun, mungkin bisa 10 tahun, mungkin bisa 15 tahun baru mereka bisa tutup ya kan. Dan biasanya juga jarang karena pemainnya kecil, sedikit, dan mereka biasanya berinovasi. Adalah trik-triknya masing-masing lah, setiap perusahaan adalah ya. Nah, tapi biasanya kalau di UMKM itu sangat rentan dengan yang namanya begini. Nah, jadi video saya kali ini Anda harus ngerti ya, kalau bisnis Anda sedang tidak begitu beres, Anda harus ngerti gitu loh. Apakah Anda berada di supernormal, apakah Anda berada di normal, atau Anda di subnormal. Kalau di subnormal itu Anda juga harus ngerti gitu loh, subnormalnya ini kenapa. Dan apakah market sudah mau, istilahnya kalau kita bilang tuh bounce back, ya kan? Apakah market sudah mau pulih atau memang ini penurunannya udah nggak terkontrol gitu loh. Misalkan seperti seperti contoh saya tadi gitu loh ya. Misalnya kita buka warnet, ini sekarang kuota HP, internet murah udah di mana-mana, ini udah nggak ketolong gitu loh. Jadi kamu mau paket apapun juga percuma, ya udah gulung tikar aja. Mendingan kita ganti usaha lain gitu loh. Sebelum waktu kita masih ada kesempatan bisa ganti usaha, kita ganti usaha gitu kan. Nah, kalau misalkan Anda ada di supernormal profit ya jangan lengah juga. Kenapa? Karena ini tidak selamanya. Nanti pasti akan ada masuk pesaingnya. Makanya banyak orang juga pada saat mereka berada di supernormal profit, apa yang mereka lakukan? Mereka buka lagi. Mereka buka lagi. Kenapa? Karena mereka udah ngerti gitu loh. Kalau gua nggak buka ini, orang lain yang akan ambil. Jadi daripada diambil orang lain, toh nantinya juga saya akan masuk ke level profit normal dan subnormal juga. Mendingan saya ambil dulu gitu loh. Jadi kalau misalkan analogi warnet tadi, saya kalau buka cabang, orang mau masuk, gila, si warnet itu cabangnya udah 10 gitu loh. Saya kalau ngelawan dia 1 lawan 10 gitu kan.
Jadi buat apa saya ngelawan? Udahlah nggak jadi masuk, nggak jadi masuk. Jadi dia sebenarnya sudah memagari, dia punya lapak sendiri gitu. Nah tapi itu eh, bukan berarti bijak juga ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kan untuk bisa expand seperti itu kan kita butuh pinjaman, kita butuh resiko baru, dan belum tentu itu adalah pilihan yang bijak. Tapi Anda bisa pertimbangkan gitu. Misalkan dia buka sendiri, jadi kadang-kadang satu jalan misalnya ada Indomart, ada Alfamart, ada Minimart, 3 biji dalam satu jalan itu. Kadang-kadang saya berpikir ini yang buka ini nggak ngerti apa gitu ya. Tapi saya pikir-pikir kembali, bener juga ya, mungkin yang punyanya sama. Kenapa? Dia bilang kalau misalkan saya punya satu, tiap hari rame. Saya kalau nggak buka kedua, nanti orang lain yang buka. Kuenya saya bagi dua dengan dia. Kalau dalam sejalan ini modal saya masih ada, saya buka dua. Istilahnya kan mau lari ke kiri, kayak mau lari ke kanan, kayak masuknya tetap ke kantong saya. Nah, jadi kan kurang lebih begitu. Nah, jadi kalau Anda mau buka usaha baru juga, Anda harus lihat ini trennya itu lagi di super normal, normal, atau subnormal. Dan kalau misalkan sudah ada di super normal, ya Anda mau masuk ya silahkan. Karena memang itu adalah saat terbaik untuk masuk. Kalau misalkan di normal juga bukan berarti Anda nggak boleh masuk bisnis ini, ya boleh-boleh aja gitu loh. Karena super normal, normal profit ini kan memang wajarnya tuh normal gitu loh. Tapi itu mungkin juga bisa masih ada pasar untuk 10 tahun kemudian, mungkin 5 tahun kemudian. Tapi ya tergantung juga dengan keunikan usaha masing-masing ya. Ada yang misalnya modal kekinian doang, yang siklusnya lebih cepat, misalkan apa ya namanya ya, pokoknya makanan kekinian aja, sebentar boom, sebentar dicari-cari orang, sebentar hilang tanpa jejak, sampai kita juga nggak tahu itu apa sih. Pokoknya pernah viral 3 tahun yang lalu aja, saya juga kurang gitu ngerti ya. Nah, jadi dalam video saya kali ini ya, Anda harus ngerti gitu loh. Sekali lagi saya rangkum sebentar ya. Kalau misalkan posisi super normal, normal dan subnormal profit itu wajar. Dalam setiap bisnis itu pasti ada. Dan kalau Anda sudah nyemplung di satu bisnis, ya jangan buru-buru angkat tikar, jangan buru-buru senang, jangan buru-buru sedih juga. Karena memang mengertilah bahwa siklus bisnis ini emang normal dan pasti terjadi dalam setiap usaha. Bahkan kalau saya boleh bicara kasar sedikit, bukan kasar ya, tapi maksudnya sedikit kontroversial aja ya. Anda jualan narkoba aja, itu pasti ada saingan. Kalau dulu kan kita kalau nonton Narcos di Netflix, itu kan misalnya yang pertama tuh Kolombia kan. Kolombia, terus di Amerika Selatan, sampai sekarang di Meksiko juga mulai jualan narkoba gitu. Nah jadi kalau misalkan ada profit yang sampai normal, sampai si Escobar itu sampai kalau dingin tuh dia bakar US dollar untuk bisa nganggetin badan ya. Itu pasti akan ada pesaing karena di situ ada gula, di situ pasti ada semut gitu loh. Nanti kalau sudah setiap negara, ya ini sih nggak akan terjadi, tapi saya kasih ilustrasi aja lah ya. Setiap negara udah mulai jual narkoba, permintaan akan narkoba pasti kurang dah. Kita juga produksi kok di lokal gitu misalnya aja lah ya. Jadi pasti kan keuntungannya akan menurun. Ah udahlah gue nggak mau jual narkoba lagi. Kenapa? Resikonya nggak sebanding dengan pendapatannya. Kalau dulu saya jual narkoba resiko gede tapi bisa kaya mendadak. Kalau sekarang jual narkoba semua orang juga jual gitu kan. Buat apa saya capek-capek? Nanti ya akan begitu lagi. Supply-nya berkurang, nanti profitnya naik, nanti orang akan berlomba-lomba buka lagi. Ini ngerti ya? Super normal, normal, sama subnormal profit. Jadi Anda harus ngerti konsep ini supaya bisa Anda terapkan sama kondisi bisnis Anda lagi gimana. Apakah Anda harus expand? Apakah Anda harus bertahan hidup? Apakah Anda harus ikat perut atau gimana? Itu setiap bisnis unik. Kenapa saya selalu bilang setiap bisnis unik? Ya karena memang benar ya, setiap bisnis itu unik. Saya kalau tanya saya pertanyaan, saya nggak akan jawab, oh ya A, B, C, D, E. Saya nggak akan jawab begitu. Jadi cara saya itu saya ingin Anda ngerti dulu alasannya kenapa. Karena ada bisnis yang tidak terkena sama ini. Misalkan apa? Misalkan kalau di Indonesia itu bisnis yang menyangkut hajat hidup orang banyak biasanya dikuasai oleh negara. Jadi misalnya listrik. Listrik itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kepentingan hidup orang banyak, jadi dipegang oleh pemerintah. Jadi mau nggak ada demand kayak mau di Papua, mau di Kalimantan, Samarinda yang dimana istilahnya secara investasi itu nggak masuk, maksudnya nggak balik modal lah. Saya buka PLTU jauh-jauh di situ hanya untuk satu kecamatan terpencil, tapi karena tanggung jawab saya sebagai negara nih misalnya ya. Saya juga kan nggak bisa bilang, oh kamu tinggal jauh, saya nggak usah ada listrik lah buat kamu gitu kan. Nah makanya ini harus dipegang oleh negara. Kalau di Amerika itu kapitalis, jadi maksudnya apa? Kalau tidak menguntungkan secara ekonomi ya mereka nggak buka. Peduli amat lu mau hidup kayak nggak ada listrik kayak. Nah jadi ada bagusnya juga kalau misalkan barang-barang vital itu
dipegang oleh negara gitu loh. Jadi nggak, jadi istilah gimana ya, lebih aman lah karena negara itu kan ada kewajiban moral, ada kewajiban real untuk apa gimana ya, ada kewajibannya untuk apa ya, menyediakan lah, to provide untuk rakyatnya. Oke, saya sedikit ngelantur ya, tapi begitu saja. Nah, semoga video saya kali ini juga membantu untuk Anda ya. Anda ngerti ya, supernormal, normal sama subnormal profit. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau misalkan Anda suka, ya silahkan like and subscribe. Dan masih banyak lagi video-video saya yang lain. Oke, terima kasih.